Memberdayakan sumber daya manusia atau SDM muda yang gesit dan mampu bergerak cepat, SMP Negeri 3 Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah terbilang sukses melaju, semakin melesat dengan rentetan reputasi dan prestasi hebat. Meski selama ini sudah dikenal sebagai sekolah favorit, keberhasilan ini tidak lepas dari sinergitas dan soliditas yang dibangun pelaksana tugas atau PLT Kepala SMPN 3 Patebon Nunuk Sri Harjanti. Menjelang hari jadinya ke-27, tanggal 5 Oktober tahun 2021 mendatang, SMPN 3 Patebon menunjukkan gairah berbenah. Saat ini, SMPN 3 Patebon tercatat memiliki 24 ruang kelas 1-3, masing-masing 8 kelas dengan jumlah 735 peserta didik serta 48 guru dan 10 karyawan. Sekolah ini memiliki ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang OSIS, ruang security, ruang unit kesehatan sekolah atau UKS, 3 ruang lab komputer, dan 2 musala. Semuanya dilengkapi dengan 35 kamera pengawas CCTV yang aktif 24 jam. Ada cerita menarik selama proses pembangunan musala yang kedua. Musala baru ini menelan biaya sekira 500 juta rupiah, dengan anggaran yang berasal dari pengumpulan hasil jimpitan peserta didik Rp1.000 per minggu per siswa serta sumbangan sukarela guru. Ketika di akhir pembangunan, daun pintu dan jendela belum terpasang. Padahal, untuk itu, dibutuhkan anggaran sekitar 12 juta rupiah. Nunuk akhirnya mengumumkan kebutuhan tersebut melalui grup WhatsApp atau WA guru. Alhamdulillah, dalam sepekan saja langsung terkumpul 14 jutaan rupiah, atau lebih dari yang dibutuhkan, ungkap Nunuk Sri Harjanti di ruang kerjanya, di tengah kesibukan gelaran kegiatan vaksinasi dosis pertama bagi 200 siswa-siswinya, Sabtu tanggal 11 September tahun 2021. Sejak serah terima jabatan atau sertijab Kepala SMPN 3 Patebon, Rabu tanggal 30 September tahun 2020 silam, Nunuk Sri Harjanti seolah ingin langsung bergerak cepat. Hampir seluruh infrastruktur dan sarana prasarana tak luput dari oprekan. Selain halaman, tampilan bangunan semuanya dihijaukan, alias dicat dengan warna hijau segar. Setelah membubarkan, tanpa canggung, Nunuk merombak ulang total parlemennya. Hasilnya, mulai Juli tahun 2021, Wakil Kepala Kurikulum atau Waka ditempati Tri Handayani, Waka Kesiswaan Ana Rahmawati Ningsih, serta Waka Sarana Prasarana dan Humas Joko Winardi. Nama-nama itu, menurut Nunuk, paling tepat di posisinya sekarang. Waka Kesiswaan Ana Rahmawati Ningsih, misalnya, merupakan guru berprestasi yang kerap tampil menjadi pembicara di seminar-seminar nasional. Sedangkan Waka Sarana Prasarana dan Humas Joko Winardi adalah sosok yang gesit, entengan, dan berani. Saya itu ketika bekerja tidak melihat siapapun kepala sekolahnya, tetapi ketika saya melihat kepala sekolahnya itu lebih peduli, lebih ingin memajukan sekolah, itu mungkin memotivasi saya untuk bekerja lebih maksimal. Karena prinsip saya itu ketika diberi tugas akan melaksanakan secara maksimal. Dan saat ini ketika saya ditugasi menjadi satpas, ya ketika saya datang yang saya lihat pertama tuh lingkungan. Bersih apa kotor. Lagi pula saya juga tidak bekerja sendirian, ada OB atau office boy, ada Pak Satpam yang mungkin tugasnya kan tidak 100% ngawasi tamu, kadang-kadang saya minta bantuan juga. Terus juga saya tidak hanya meminta kepada mereka, tapi juga terjun langsung ngawasi, kadang membantu juga, lalu memplanning pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan mereka itu lebih terarah begitu. Nah, kalau saya ketika saya bekerja di SMP 3 Patebon, ini kan ibarat petani, ini ladang saya. Ladang itu untuk bisa menghasilkan hasil yang baik kan kita harus upayakan sebaik mungkin. Jadi ketika kita bekerja dengan baik, itu kan hasilnya pasti baik. Dimanapun kita bekerja, prinsipnya seperti itu. Apalagi saya bekerja di sini sudah lebih dari 30 tahun. Jadi kepedulian saya ya seperti saya berada di rumah sendiri. Nunuk menegaskan, semua harus linier dan tertata. Dan selepas semua itu, sekolah berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta yang berdiri pada tanggal 5 Oktober tahun 1994 silam ini pun mulai gencar menggaungkan, SMPN 3 Patebon siap menjadi yang terbaik, sebagai tagline baru, menggantikan slogan selama ini, Spega Idolaku.
akan membawa SMP 3 Patebon ini menjadi sekolah yang menjadi tujuan anak-anak di seputar Kendal ini. Saya mencatat ada 14 atau 15 prestasi yang berhasil diukir oleh siswa maupun guru SMP 3 Patebon maupun tim dari guru-guru di sini. Nah, kita punya jangkauan ke depan bahwa SMP 3 Patebon siap menjadi yang terbaik. Ini tagline yang sekarang sedang kita gaungkan di keluarga besar SMP 3 Patebon, bahwa SMP 3 Patebon siap menjadi yang terbaik. Insya Allah meridhoi ikhtiar kami semuanya. Kita akan membangun SMP ini dengan semua kebaikan, infrastruktur yang kelihatan kusam kita hijaukan. Mudah-mudahan atas dukungan panjenengan semua, guru-guru di sini, karyawan di sini, anak dan orang tua, SMP 3 Patebon siap menjadi yang terbaik. Sejak kehadiran wanita energik kelahiran Goa, Sulawesi Selatan, tanggal 11 Juli tahun 1964 ini, setidaknya ada 15 prestasi yang berhasil dikoleksi SMPN 3 Patebon selama periode tanggal 1 Oktober tahun 2020 hingga sekarang. Tak hanya prestasi di tingkat Kabupaten Kendal, namun juga di lingkup nasional maupun yang berskala internasional. Sebut saja, juara 1 Taekwondo, medali emas Pumsae Individual Kadet Mil Indonesia Changmon Kuan 2020 di Yogyakarta, atas nama Muhammad Azam Sajidan. Memasuki 2021, Muhammad Azam Sajidan kembali meraih medali emas untuk juara 1 Taekwondo Pumsae Individual Kadet Mil Indonesia Youth Student Action 2021 di Jakarta dan juara 1 Pumsae Individual Kadet Mil Indonesia Biho Championship 2021 di Medan. Sedangkan juara 2 ditempati Muhammad Arbiansyah dengan raihan medali perak. Kemudian, Juni tahun 2021, tim film SMPN 3 Patebon ditetapkan sebagai juara 1 lomba film pendek edukasi Kabupaten Kendal, melalui karya berjudul Iswari dan Jayanti. Di bulan yang sama, Alfiana Hairunisa dinobatkan sebagai juara 1 lomba pidato Hari Lahir Pancasila kategori pelajar tingkat Kabupaten Kendal. Bulan berikutnya, 4 siswa, Agista Rizky Al-Halimah, Aida Najihah N., Nur Alimatul Fikriyah, dan Sasmeta Feni Zahra berhasil menjadi finalis lomba poster digital tingkat nasional. Agustus, Aida Najihah N meraih gelar juara 3 FLS 2N kategori solo vokal tingkat Kabupaten Kendal dan Melanie Wiji Ningtyas juga menjadi juara 3 kompetisi fashion show tingkat Kabupaten Kendal. Masih di bulan kemerdekaan, Agustus, ada raihan gelar juara 1 Taekwondo International Pumsae Individual Kadet Male atas nama Muhammad Azam Sajidan serta juara 2 Taekwondo International Pumsae Individual Kadet Male atas nama Kurnia Pamungkas. Taekwondoin Muhammad Azam Sajidan tampaknya tak pernah berhenti mengukir prestasi. Di bulan September, dia kembali berkalung medali emas berkat raihan gelar juara 1 Pumsae Individual Kadet Male Gorontalo International Virtual Taekwondo Championship 2021. Disusul Muhammad Arbiansyah sebagai juara 2 Taekwondo International Pumsae Individual Kadet Male. Torehan prestasi selama September, digenapi dengan gelar juara 1 kompetisi TikTok Kendal Merdeka handal oleh tim SMPN 3 Patebon. Terakhir, juara 1 stand-up komedi Kabupaten Kendal, menjaga kewarasan di era pandemi, atas nama Arum Uryani.